Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang peranan kreativitas dalam belajar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saudari Elsa Sintia Putri, Saudari Aulia Hasri, Saudara Jumadil Hasan, dan saya sendiri, Muhammad Mahfud Al-Fatih. Baiklah, di sini kami akan memiliki 5 topik pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian kreativitas. Yang kedua, kreativitas individu, kreativitas individu kreatif atau ciri-ciri peserta didik kreatif. Ketiga, tahap-tahap berkembangnya kreativitas. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Kelima, yaitu upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang pertama tentang pengertian kreativitas akan dijelaskan oleh Aulia. Pada Aulia dipersilakan. Baiklah, di sini ada 3 pendapat bahwa berdasarkan 3 pendapat ini yang menunjukkan pengertian kreativitas, yaitu kreativitas adalah pola pikir yang timbul secara spontan dan imajinatif yang bercirikan hasil artistik, penemuan ilmiah, dan penciptaan mekanik. Itu menurut Torrance 1962. Kemudian di sini juga ada menurut Guilford yang menyampaikan bahwa kreativitas adalah kemampuan seorang untuk berpikir divergen. Kemudian selanjutnya itu adalah menurut Centrock, menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang suatu dalam cara yang baru dan tidak biasa serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Dari seluruh pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. Kemudian di sini ada selanjutnya, yaitu ciri-ciri pelaku kreatif yang dikembangkan oleh Torrance. Yang pertama itu ada berani dalam pendirian. Jadi orang-orang yang memiliki perilaku yang kreatif, mereka memiliki ciri berani dalam pendirian. Jadi mereka itu dapat berani melangkah untuk mengambil keputusan dalam menciptakan hasil pembaruan yang berdasarkan pemikiran yang mereka inginkan. Kemudian di sini juga ada memiliki sifat ingin tahu. Ciri yang kedua ini menunjukkan bahwa mereka yang berperilaku kreatif itu memiliki pengetahuan, memiliki keingintahuan yang tinggi. Contohnya seperti orang-orang yang tertarik pada dunia IT. Maka mereka harus dan ingin menambah pengetahuan mereka untuk menghasilkan produk baru, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Orang-orang yang memiliki perilaku kreatif, maka mereka lebih cenderung memiliki sifat yang mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Misalnya mereka itu membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percaya. Kemudian di sini juga ada menjadi orang yang berpikir dengan tugas-tugasnya. Orang-orang yang kreatif, mereka lebih cenderung bertanggung jawab atas apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu bersifat intuitif atau mendasarkan pada gerak hati dalam pemenuhan kebutuhan. Dan yang selanjutnya itu ciri yang terakhir, tidak mudah menerima penilaian orang lain meskipun banyak orang yang menyetujuinya. Ciri ini sama dengan ciri mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu, di mana mereka menjadi pribadi diri mereka sendiri tanpa mengikuti apa yang orang lain inginkan.
Kemudian di sini ada Guildford yang mengemukakan ciri-ciri individu yang kreatif ditentukan oleh yang pertama itu flexibility, fluency, redefinition, originality, dan elaboration. Pada flexibility dan fluency ini memiliki keterkaitan ciri-ciri yang saling berkaitan, di mana flexibility dan fluency ini adalah kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak gagasan pada diri orang-orang yang memiliki sifat kreatif. Kemudian redefinition. Sifat redefinition ini mencirikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang orang sudah ketahui lebih banyak. Kemudian di sini originality. Originality ini menunjukkan ciri-ciri ketika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu gagasan yang asli dan unik. Kemudian ciri yang terakhir yaitu adalah elaboration. Elaboration ini adalah kemampuan untuk mengembangkan gagasan sehingga menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai menurut para ahli Munandar tahun 1999 menjelaskan ciri-ciri pribadi kreatif meliputi ciri-ciri aptitude dan non-aptitude. Ciri-ciri aptitude yaitu ciri-ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir. Di mana ciri-cirinya yang pertama yaitu keterampilan berpikir lancar, yaitu kemampuan mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir luas, yaitu kemampuan menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, serta dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir orisinal, yaitu kemampuan melahirkan ungkapan yang baru, unik, dan asli. Yang keempat, keterampilan memperinci atau mengelaborasi, di mana kemampuan mengembangkan, memperkaya, atau memperinci secara detail dari suatu gagasan sehingga menjadi lebih menarik. Yang kelima yaitu keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu kemampuan menentukan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan, suatu rencana, atau suatu tindakan itu bijaksana atau tidaknya. Berikutnya yaitu ciri-ciri non-aptitude, yaitu ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan, motivasi atau dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, di mana yang pertama yaitu adanya rasa ingin tahu, yang kedua bersifat imajinatif, yang ketiga merasa tertantang oleh kemajemukan, yang keempat berani mengambil resiko, yang kelima sifat menghargai. Selanjutnya yaitu ciri kreativitas juga digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama anak yang kreativitasnya tinggi, yang kedua anak yang kreativitasnya rendah. Anak yang kreativitasnya tinggi cenderung lebih ambisius, mandiri, otonom, cenderung percaya diri, efisien dalam berpikir, tertarik pada hal-hal kompleks dan perspektif, mampu mengambil risiko. Sedangkan anak yang kreativitasnya rendah kurang memiliki kesadaran diri akan arti hidup sehat dan sejahtera, kurang bisa mengendalikan dirinya, dan kurang efisiensi dalam berpikir. Selanjutnya yaitu, menurut Cropley tahun 1999, terdapat 3 tahap perkembangan kreativitas, diantaranya 1, tahap prekonvensional,
di mana tahap ini terjadi pada usia 6-8 tahun. Pada tahap ini, individu menunjukkan spontanitas dan emosional dalam menghasilkan suatu karya yang kemudian mengarahkan kepada hasil yang estetik dan menyenangkan. Individu menghasilkan sesuatu yang baru tanpa memperhatikan aturan dan batasan dari luar. Yang kedua yaitu tahap konvensional, di mana pada tahap ini berlangsung pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berpikir seorang dibatasi oleh aturan yang ada, sehingga karya yang dihasilkan menjadi kaku. Selain itu, pada tahap ini, kemampuan kritis dan evaluatif juga berkembang. Kemudian, tahap post-konvensional, di mana pada tahap ini berlangsung pada usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, individu sudah mampu menghasilkan karya-karya baru yang telah disesuaikan dengan batasan-batasan eksternal dan nilai-nilai konvensional yang ada di lingkungan. Baiklah, terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jumadil. Kepada Jumadil dipersilakan. Baiklah, dalam proses berlangsungnya kreativitas, maka menurut Graham Wallace menjelaskan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan itu mulai dengan mempelajari latar belakang masalah yang dihadapi. Yang kedua itu ada tahap inkubasi. Pada tahap ini itu istirahat untuk penenangan dengan cara santai sejenak. Yang ketiga ada tahap iluminasi. Pada tahap ini, pada saat itu mendapatkan ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang dihadapi tadi. Yang keempat ada tahap verifikasi. Yaitu tahap ini adalah tahap terakhir untuk memecahkan masalah tersebut dan merealisasikannya dalam bentuk ide-ide. Selanjutnya ada yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas itu. Yang pertama itu ada faktor jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan tingkat kreativitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh lingkungan untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk mandiri dan mendapatkan dorongan baik dari keluarga maupun guru, sehingga mereka lebih menunjukkan sikap inisiatif dan spontan. Yang kedua ada itu status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari status sosial ekonomi tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak yang berasal dari status sosial ekonomi rendah. Kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan pola asuh, di mana keluarga kaya lebih demokratis, sedangkan pada keluarga kurang mampu lebih bersifat otoritarium. Anak diasuh dengan pola demokratis mempunyai peluang untuk mengekspresikan diri, minat, dan aktivitasnya sendiri. Yang ketiga ada itu urutan kelahiran. Urutan kelahiran ini cukup menarik minat para pakar untuk sedikit lebih mendalam melihatnya. Sejumlah penelitian memberikan hasil yang menunjukkan bahwa ada pengaruh urutan kelahiran terhadap kreativitas pada anak-anak. Anak tengah, anak yang dilahirkan kemudian dianggap lebih kreatif daripada anak sulung. Hal ini disebabkan karena anak sulung lebih diharapkan untuk menaati harapan-harapan orang tua. Yang keempat ada itu keluarga. Anak-anak dari keluarga kecil cenderung lebih kreatif daripada anak-anak yang berasal dari keluarga besar. Pada keluarga besar, sifat pola asuh lebih otoritarium dan akan diperburuk oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Yang kelima ada itu lingkungan, perkotaan, dan pedesaan. Anak-anak yang berasal dari perkotaan cenderung lebih kreatif daripada anak-anak yang berasal dari pedesaan. Anak-anak di pedesaan kurang mendapat rangsangan dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari daerah perkotaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Jumadil. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Clark dan Roger yang dikutip oleh Munandar,
Untuk mengembangkan kreativitas dalam belajar, perlu menciptakan rasa aman dan kebebasan psikologis. Untuk itu, pendidik harus mengusahakan pertama individu karena adanya segala kelebihan dan keterbatasan. Kedua, menghindarkan adanya suasana yang bersifat ancaman. Yang ketiga, memberikan empati terhadap persoalan yang dihadapi anak. Keempat, memberikan kebebasan untuk berpendapat dan memaklumi terhadap pemikiran anak. Selanjutnya, menurut Umi Munandar, ada strategi 4P, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam mengembangkan kreativitas, yaitu pertama, pribadi. Kreativitas adalah ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam melakukan interaksi dalam lingkungannya. Ungkapan atau produk kreatif adalah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Kedua, pendorong. Bakat kreatif siswa akan terwujud bila mana ada dukungan dari lingkungan dan dorongan dari dalam dirinya sendiri, atau motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. Ketiga, proses. Anak atau siswa perlu diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan diberi fasilitas yang diperlukan. Kurikulum yang terlalu padat mengakibatkan siswa tidak ada pulang untuk melakukan kegiatan kreatif. Dan jenis pekerjaan yang monoton tidak menunjang bagi siswa untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif. Keempat, produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan produk kreatif yang bermakna yaitu kondisi pribadi dan kondisi lingkungan. Kedua kondisi tersebut seberapa jauh mampu menimbulkan kegiatan kreatif dan menghasilkan suatu produk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah kami jelaskan mengenai kreativitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas itu pada intinya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya yang baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Sebenarnya setiap manusia memiliki potensi kreativitas untuk mengembangkan setiap bakat yang dimiliki. Dan faktor yang mempengaruhinya yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi tugas kita sebagai seorang guru atau calon pendidik adalah membantu siswa dan mengarahkannya untuk lebih kreatif melalui metode pembelajaran yang efektif dan disenangi oleh siswa, sehingga siswa mampu berkembang dalam berpikir maupun dalam mengeksplor bakat dan minat yang dimilikinya. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elsa yang telah menyampaikan kesimpulan. Untuk referensi, rekan-rekan bisa melihat pada daftar pustaka yang telah ditampilkan pada slide. Sekian dari kelompok 5, lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.